Assalamualaikum, piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan melanjutkan kisahku Manusia Penunggu Jenazah. Dan jika kalian suka dengan cerita hororku ini, silakan like dan subscribe ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng, ing, eng. Kematian yang aneh, Kurdi bergumam. Ia mencoba memusatkan konsentrasi, tetapi tangis Bu Enjuh yang tersendat-sendat mengganggu konsentrasinya. Kurdi memegang bahu si perempuan, memintanya berdiri dan kemudian menuntunnya berjalan keluar dari rumah di halaman. Kegelapan malam yang sehitam pekat tak ubahnya tabir tebal dari sebuah kehidupan yang tidak mengenal ampun. Lampu-lampu minyak berkedip-kedip dengan lemah di sana-sini. Sesaat Kurdi tertegun. Biasanya, bila penduduk takut akan mereka perbesar sumbunya, sehingga kampung jadi terang benderang, dan hantu takut menampakkan diri. Benar, waktu ia datang, jalan utama di kampung itu diterangi oleh lampu-lampu minyak. Akan tetapi, sekarang jalan utama itu bagaikan hilang. Bangunan-bangunan rumah penduduk di kiri kanan jalan, tak ubahnya barisan raksasa-raksasa yang berjongkok diam-diam dalam kegelapan. Kurdi tidak merasakan angin bertiup kala itu, akan tetapi lampu-lampu minyak menari-nari liar, makin lama makin lemah, dan mulai berpadaman satu demi satu. Kurdi mencoba menembus kegelapan malam di sekelilingnya, tetapi ia tidak melihat sesuatu apapun, tidak dengan matanya. Ia melihat lewat perasaannya. Seringai pendek terukir di bibir Kurdi. Si pengusik itu lagi, cetusnya serak. Kau tak akan berhasil, tak akan. Lalu pada si perempuan yang memandang heran pada sikap Kurdi, ia bertanya dengan suara ramah, "Ibu tahu letaknya rumah Pak Lurah?" Bu Enjuh manggut-manggut. "Ibu berani jalan sendirian?" Anggukan lagi tegas. "Syukurlah, nah, sekarang pergilah ke sana dan tidurlah di rumah Pak Lurah. Malam ini ia akan senang karena tadi ia pun berkata demikian. Tenangkan pikiran ibu, tidurlah. Bila ibu terbangun esok pagi, mudah-mudahan segalanya berjalan selamat. Aku bisa mengetahui di mana kubur suaminya Ijah dan ibu boleh berlega hati. Arwahnya Ijah tak akan gentayangan sebagai kuntilanak." Dahi perempuan tua itu mengerut. "Anakku tak akan jadi kuntilanak," desisnya. "Mereka yang mengatakan begitu, mereka terlalu," Kurdi mengangguk setuju. "Oleh karena itulah mereka harus kita yakinkan, bukan?" Bu Enjuh ragu-ragu, kemudian mengangguk. Ia memegang tangan Kurdi sejenak, memegangnya erat-erat. Hati Kurdi terenyuh. Tak biasanya ia diperlakukan oleh langganan-langganannya seakrab itu. Hati Kurdi jadi tergoncang. Lama setelah Bu Enjuh menghilang di telan kegelapan malam, Kurdi baru mengerti perempuan itu tidak bermaksud ramah terhadapnya. Perempuan itu berlaku demikian karena ia benar-benar berharap Kurdi bisa mengabulkan apa yang ia inginkan, agar arwah anak angkatnya tidak gentayangan jadi kuntilanak, tak lebih dari itu. Desah Kurdi lalu memutar tubuh masuk ke dalam rumah kembali. Ia kemudian menutupkan pintu, telinganya masih menangkap sempat dengus kuda dan lolongan anjing yang lirih di halaman. Tetapi ia tidak sempat melihat bagaimana lampu-lampu minyak yang masih menyala padam seketika.
seolah-olah ada orang yang meniupnya dengan keras. Kurdi langsung ke tengah rumah, duduk bersimpuh menghadapi mayat Nyi Ijah yang terbujur di atas permadani. Goncangan-goncangan dalam dirinya menyentak-nyentak kembali. Waktu memandangi sekujur tubuh Nyi Ijah, memandangi bibir mungil yang mencuat itu, memandangi gelembung dada yang diam tak bergerak-gerak itu. Sukar bagi Kurdi untuk menahan diri agar tidak segera melaksanakan hajat tiap kali ia berhadapan dengan mayat perempuan. Bila saja sepasang mata Nyi Ija itu terpentang lebar, tentulah Kurdi tidak bisa menahan diri memandang mata yang seolah-olah hidup itu. Kurdi merasakan pengaruh ganjil dalam dirinya, sesuatu yang menimbulkan perasaan tidak enak, serta kecemasan yang tersembunyi. Tangan Kurdi gemetar waktu mengeluarkan dupa dan menyan dari saku bawah yang lebar dari kemejanya. Ia letakkan benda-benda itu di antara lututnya dengan tubuh mayat. Di tempat mana kemudian ia juga meletakkan sebuah pisau cukur, sehelai daun kelapa muda, dan tali dari pelepah pisang yang sudah kering. Setelah ia rasa sudah tersedia segala peralatan, Kurdi memasukkan bubuk menyan ke dalam dupa, lalu menyalakannya dengan sebatang korek api. Terdengar suara membesit halus. Percikan-percikan kuning berpencaran dari dupa, nyala korek api padam. Nyala di dupa membesar, benggol dupa sebesar anak jari kemudian ia sorongkan ke tengah-tengah. Nyala api dupa, percikan-percikan lagi. Nyala api yang padam disusul oleh kepulan asap yang kian lama kian menebal. Asap menyan itu ia hirup dalam-dalam, berulang-ulang. Lantas mulut Kurdi mulai komat kamit membaca mantra. Suaranya terdengar sangat perlahan mulanya, kemudian makin keras, dan di saat berikutnya tubuh Kurdi tergoncang-goncang ke kiri dan ke kanan. Dari mulutnya, mantra-mantra itu terdengar seperti rentetan derak-derak roda, karena yang terdengar sayup-sayup. Sementara butir-butir keringat sebesar jagung mulai berlelehan dari pori-pori wajahnya pada saat asap menyan memenuhi ruang tengah rumah yang tidak begitu lebar itu. Kurdi tiba-tiba membentak, "Jangan pergi!" Dengan sepasang mata tertutup rapat dan mulut kembali komat kamit membaca mantra, Kurdi bergerak bersamaan dengan terdengarnya suara bentakan yang kedua. "Kembali!" Kedua lengannya terpentang ke depan dengan jari jemari terkembang. Suatu saat jari jemari itu seperti menyentuh sesuatu di atas sosok tubuh mayat Nyi Ijah yang ia cengkeram kuat-kuat, lalu ia tekan sebisa-bisanya ke bawah. Sesuatu yang tidak terlihat itu rupanya melakukan perlawanan, sehingga beberapa kali tubuh Kurdi doyong atau jatuh dan pegangannya terlepas. Baru setelah ia berlutut, sesuatu yang ia pegang rupanya tidak bisa lepas lagi. Otot-otot dan urat-urat lengan Kurdi bersembulan, demikian pula urat-urat lehernya yang banjir oleh peluh, bertumpuh pada lutut. Ia tekankan telapak tangannya kembali seperti tadi, terarah ke bawah, makin lama makin dekat ke bagian dada si perempuan, seinci demi seinci, disertai dengan nafas lelah dari hidung Kurdi. Lalu, hap! Kedua telapak tangannya mendarat malah sedikit terbenam di sepasang gelembung payudara Nyi Ijah, masih tanpa membuka mata. Kurdi kemudian meludahi, cuh! Langsung ke dada Nyi Ijah. Tubuh mayat itu tersentak kemudian diam. Kurdi menarik kedua telapak tangannya, membuka matanya, memandangi mayat itu di hadapannya dengan muka tegang. Wajah Kurdi yang pucat kini berubah merah padam, berkilat-kilat oleh keringat. Ia tatap sepasang mata yang terpentang lebar di wajah mayat itu.
Lalu seraya menyeringa lebar, Kurdi mendesah. Diamlah di jasadmu, roh perempuan manis. Kau tak boleh lari lagi seperti tadi. Kau tak akan bisa. Tak akan bisa. Ia hirup lagi asap menyan, lalu mengatur nafas baru berkata, rohmu masih berada di tubuhmu perempuan manis, jadi aku tidak bisa, tidak bersusah payah untuk memanggilkan kembali. Mengapa? Mengapa rohmu tidak mau pergi? Tak kala kau sudah mati. Mula-mula tidak ada reaksi. Baru setelah Kurdi membentak. Jawablah. Bibir Nyi Ijah mulai bergerak-gerak, mengerimit seperti desau angin terdengar. Suara lemah seorang perempuan. Aku tak mau, aku tak sudi, itu tak patut. Aku ingin berada di jasadku, di jasad anakku. Anakmu telah dikubur, jasadnya, tidak rohnya. Kami tidak mau berpisah. Kami masih ingin hidup, tetapi kematian, kegelapan yang mengerikan, kenistaan yang menyakitkan. Oh, kau pengabdi setan, ketahuilah, aku aku masih ingin memperkenalkan hidup ini pada anakku. Aku aku ingin ia merasakan arti hidup ini, tetapi Iya, ia mati dan aku ia bawa mati. Biarkan roh anakmu hidup tentram di alam baka. Biarkan ia tetap suci seperti ketika ia masih kau kandung. Tetapi aku ingin membopongnya. Aku ingin memperlihatkan pada semua orang, inilah anakku, inilah anakku. Aku ingin anakku tahu keadaan dunia ini, siapa-siapa yang kukenal, dan ia kenal. Biarpun untuk itu kau harus terbang dari satu pohon ke pohon lain di kala malam dengan anakmu dalam gendongan. Iya, orang-orang tak akan sudi melihat anakmu. Mereka melainkan menjauhi anakmu. Ah, tak mungkin mereka kejam. Bukan, bukan karena mereka kejam, tetapi karena mereka takut. Takut pada rohmu yang bergelantungan di pohon-pohon rindang. Takut pada tangis anakmu yang menyayat-nyayat tanpa terlihat. Tahukah kau sebutan apa yang mereka berikan padamu? Kalau kau teruskan niatmu itu, Kurdi menyeringai, lantas melanjutkan dengan suara kejam. Kuntilanak, kuntilanak. Yah, kuntilanak. Mulut mayat Nyi Ijah terbuka lebar. Terdengar jerit memekikkan memecah kesepian malam. Tidak, seluruh kampung terenggut diam. Malam terpaku diam. Kuda dan anjing di hadapan rumah Bu Enjuh tegak dengan diam. Pohon-pohon diam, angin diam, gunung-gunung diam. Bahkan awan pekat bergulung-gulung di langit ikut terdiam. Tidak seorang pun manusia yang ada di kampung itu yang tidak terdiam kala jerit memilukan itu terdengar. Biarpun ada di antara mereka yang saat itu tengah bermain kartu dengan suara seribut untuk mengendurkan rasa takut yang telah timbul. Semenjak mereka tahu Nyi Ijah telah mati, di saat perempuan itu melahirkan, mereka sudah menduga Nyi Ijah akan gentayangan sebagai kuntilanak. Tetapi mereka tidak pernah menduga demikian memilukan dan mengerikan suara jeritanya. Jeritanya kemudian disusul oleh isak tangis yang bagai merangkak dari satu rumah ke lain rumah, disertai suara memohon yang lirih. Kasihanilah aku, kasihanilah anakku, suara Kurdi merendah. Kalau begitu, tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dengan perasaan aman dan tentram. Tidak, suara yang lepas dari mulut mayat Nyi Ijah seperti suara orang sakit. Aku tidak bisa. Aku, yang kau maksud sudah dikatakan oleh mereka padaku. Kau ingin dimakamkan di samping makam suamimu, bukan? Mulut mungil itu renyah sedikit.
Malah sepasang kelopak matanya sempat mengerjap. Lalu, iya, tetapi mereka tidak tahu. Aku sendiri tidak pernah tahu di mana letaknya makam itu. Kau akan menunjukkannya padaku, perempuan manis, ujar Kurdi seraya tersenyum manis. Maksudku, rohmu, mulutnya Ijah meringis. Kalau kau melakukannya, aku akan sangat menderita. Dan kau ingin disemayamkan di samping suamimu? Iya, kalau begitu kau harus tabah. Bukan itu saja, aku jangan membantah, suara Kurdi berubah tajam. Kalau tidak, akan kubiarkan mereka menyebut kau kuntilanak dan menyebut anakmu anak kuntilanak. Ah, tidak, jeritnya Ijah nyaring. Hush, jangan menjerit lagi. Geger orang sekampung kau buat. Wajahnya Ija berubah memelas. Kurdi menghembuskan nasab kemenyan ke wajah perempuan muda itu. Nyi Ija terengah-engah, kemudian terbatuk-batuk keras, sampai tubuhnya terangkat dari permadani seakan menghindar. Bau apa ini? Jerit Nyi Ijah tertahan. Aku tak tahan, aku tak kuat. Tolong, bukakan pintu, bukakan jendela, biar bau busuk ini pergi. Tolonglah. Dan rohmu ikut pergi? Kurdi menyeringai. Tidak, rohmu akan tetap ada dalam jasadmu. Karena rohmu yang akan menunjukkan di mana terletak makam suamimu. Bukan pekerjaan mudah, tetapi selagi kau hidup, kau beramanat pada mereka agar mayatmu dimakamkan di samping makam suamimu. Amanat itu adalah tutur katamu. Amanat itu adalah sumpahmu. Kau tidak mungkin mundur lagi. Sudah kubilang, aku tidak tahu. Dengan bantuanku kau pasti tahu, tugas Kurdi tegas. Sungguh, aku berjanji, tetapi diperlukan kerjasama. Aku mencintai suamiku, hanya ia seorang yang memperhatikan dan memperlakukan aku sebagaimana layaknya ia memperhatikan dan memperlakukan orang yang ia kasihi. Hanya ia seorang, banyak laki-laki, banyak orang. Aduh, aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya bisa mengatakan padamu, aku mencintainya dengan segenap jiwa ragaku. Malah ketika keluarganya menentang keras hubungan kami, ia berontak, ia bersedia mati. Kemudian ia berjanji untuk sehidup semati denganku. Kalau tidak, ia pasti mencintaiku. Ia pasti menungguku di persemayamannya. Ia, kau ragu terhadap cintanya bukan? Aku tidak peduli. Kau ragu, berkatalah jujur. Kalau tidak, aku tidak mungkin membantumu. Kau harus membantuku. Karena itu, perempuan manis, ceritakanlah sejujur-jujurnya. Mengapa kau ingin tahu? Supaya aku mengetahui bagaimana perkembangan jiwa dari rohmu di saat-saat terakhir hidupmu. Keadaan jiwamu itu penting sekali, agar aku bisa menyesuaikan diri dengan kemampuanku. Kau memperalat roh orang yang sudah mati, sungutnya Ijah. Tubuhnya gemetar, apa boleh buat. Coba kau mati dalam keadaan tenang, tidak penasaran seperti ini. Sudahlah, tak perlu lagi hal itu diungkit-ungkit. Ceritakan saja apa yang dialami jiwa dari rohmu semasa hidupmu menjelang kau mati. Kurdi duduk bersila, seperti layaknya seorang anak yang siap mendengarkan dongeng dari sang nenek. Tetapi sebelum Nyi Ija membuka mulut kembali, Kurdi cepat-cepat memperingatkan, camkan, hanya yang ada hubungan dengan suamimu, karena ke arah dialah pekerjaanku akan kulakukan. Nyi Ija manggut-manggut, benar mengangguk. Gara-gara persoalan harta, ayah Nyi Ija yang keturunan tuan tanah menceraikan ibu Nyi Ijah yang lahir dari keluarga penggarap sawah orang. Ayahnya kemudian kawin dengan salah seorang anak sanak famili yang tinggal di kota. Nyi Ijah serta ibunya ditinggalkan begitu saja di kampung.
dan hanya boleh bersyukur telah menerima sebuah rumah gubuk dan 2 kotak sawah sebagai tanda putus hubungan. Tentu saja memiliki sawah sendiri, meskipun cuma 2 kotak, merupakan suatu kebanggaan dari keluarga ibu. Nyi Ijah yang selama hidup, mereka hanya menggantungkan hidup dari menggarap sawah orang lain. Tetapi apalah artinya sawah dan 2 kotak dan sebuah rumah gubuk yang dimakan dan ditempati bersama-sama oleh kakek, nenek, dan sanak keluarga Ibu Nyi Ijah, yang jumlahnya belasan orang. Dengan cepat, harta kekayaan yang tidak seberapa itu ludes tanpa tersisa sedikit pun. Ibunya kembali bekerja sebagai penggarap di sawah orang, dan Nyi Ija yang masih bocah terpaksa ikut belajar bergumul dengan lumpur yang mengotori kulitnya yang putih, bersih, dan gagang ketam padi meleceti telapak tangannya yang halus. Dengan suara memelas, ibunya kemudian berkata, "Nak, kau di rumah saja, memasak nasi untuk ibu, atau menangkap kupu-kupu." Meningkat remaja, ibunya yang tampak jauh semakin tua, mengeluh melihat wajah dan pembawaan anaknya, mengingatkan ibu pada ayahnya. Orang memandang wajahmu seraya tersenyum kagum, orang memperhatikan tingkah lakumu seraya geleng-geleng kepala. Kau tidak pantas jadi anak petani, pantasnya kau jadi anak tuan tanah. Ketika ibunya mau meninggal, tiada lagi harta kekayaan yang bersisa untuk diberikan pada Nyi Ijah yang sedang ranum-ranumnya. Dari pembaringan di mana perempuan tua yang malang itu bergerak lemah, dengan nafas yang tinggal satu-satu, Ibu Ijah mengulurkan tangan untuk mengusap wajah anaknya. "Anakku," ia berpesan, "di kampung ini kau akan terlunta-lunta. Ibu tak punya apa-apa yang bisa ditinggalkan untuk kau makan dan kau pakai. Paman-paman dan bibi-bibi serta uwak-uwakmu yang masih hidup berkelana dari satu kampung ke lain kampung untuk menggarap belas kasihan pemilik-pemilik sawah yang membutuhkan para pekerja. Orang-orang seperti kita, tidak ada yang sanggup membelamu. Paling-paling orang-orang kaya yang ibu tahu dan arif suka mengganggumu. Ibu malah sering ditawari bantuan. Ibu tahu maksud mereka, tetapi ibu lebih tahu pengalaman apa yang telah ibu jalani. Mereka akan tetap menganggapmu anak melarat yang hanya patut dibelas kasihani, tetapi tidak patut untuk duduk sejajar dengan mereka. Suatu ketika, kau akan mereka lemparkan semena-menanya, sebagaimana mereka pernah melempar ibu." Di antara isak tangisnya, Nyi Ijah mendengar pesan terakhir sang ibu, "Anakku, hanya kepada satu oranglah kau bisa pergi, ayahmu." Lalu ibunya pun mati, tidak dengan tenang. Dengan sedikit bekal yang dikumpulkan bersusah payah oleh sanak famili ibunya, Nyi Ijah pun berangkat ke kota. Ia naik bus yang lewat menjelang hari siang tak jauh dari kampung, dan tiba bersamaan dengan datangnya malam di tengah-tengah kota. Untuk beberapa saat lamanya Nyi Ijah hanya terbengong-bengong memandangi terminal bus, kagum, dan suasana di sekelilingnya. Pertokoan yang ramai, gedung-gedung yang megah, pasar yang tidak pernah diam, manusia yang hilir mudik dengan pakaian aneka ragam, yang bagus-bagus semuanya di matanya Ijah. Terpandang sandal jepit di kaki dan rok dari bahan tetrek murahan di tubuhnya. Nyi Ijah tersipu sendiri. Wajahnya merah padam tiap kali beradu pandang dengan orang-orang di terminal. Barulah ketika seseorang menegur, "Cari siapa, Neng?" Nyi Ijah tersentak. Ia pandangi si penanya. Ternyata petugas DLLD terminal yang memandangi penuh perhatian pada perawan ranum yang tampak sekali baru pertama kali menginjakkan kaki di kota besar itu. Dengan wajah menunduk malu dan tangan mempermainkan kuku, Nyi Ijah menjawab gemetar,
Cari ayah, Pak. Oh, sama-sama datang dari kampung. Siapa? Nyi Ija gugup. Ayah Eneng. Nama saya Ijah, bukan Eneng. Petugas berkemeja putih bercelana biru itu terkekeh-kekeh. Habis kekehnya ia berkata, "Ayahmu, aku bertanya, apakah ayahmu tadi datang bersama-sama dengan Eneng?" Eneng Ija, semakin Ija tersipu. "Tidak," katanya lambat, hampir-hampir tidak terdengar. Tetapi geleng-geleng kepalanya cukup jelas terlihat oleh si petugas. Ayah saya tinggal di kota ini. Tahu alamatnya? Ija menyebutkan alamat ayahnya dengan mata mengharap. Semoga orang yang berhadapan dengannya tahu di mana letaknya alamat ayahnya tinggal. Semoga orang itu kenal baik dengan ayahnya pula. Tentulah sebagai orang kaya, ayahnya cukup terkenal. Tetapi waktu ia sebut alamat dan kemudian juga nama ayahnya, petugas DLLD itu hanya manggut-manggut, hampir-hampir tanpa perhatian, setelah menatap sejurus pada tubuh perawan yang baru jadi di hadapannya. Petugas terminal itu memegang tangannya Ijah, si gadis tersentak kaget. "Jangan takut," rungut si laki-laki sambil membalas pandangan beberapa orang lainnya di terminal itu yang memperhatikan mereka semenjak tadi. "Akan kuantarkan kau keluar terminal, di sana banyak becak yang bisa mengantarkan kau ke rumah ayahmu." Dan kepada abang becak yang kendaraannya kemudian dinaiki Nyi Ijah, petugas DLLD itu berpesan. "Sampai ketemu orang yang dicari, Mang." Sepanjang jalan, abang becak itu banyak bertanya-tanya, dari mana asalnya Ija, siapa namanya, berapa kali sudah ke kota, berapa umurnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang hanya dijawabnya Ija dengan kata-kata pendek-pendek. Ia lebih tertarik pada jalan-jalan lebar yang diterangi lampu-lampu merkuri, kendaraan-kendaraan hilir mudik, rumah-rumah megah, toko-toko yang menjual banyak ragam pakaian dan makanan. Nyi Ija semakin malu pada apa yang ia kenakan di tubuh dan semakin merungkut pada perut yang melilit. Ia sudah lapar sekali. Tadi di jalan, bus berhenti di rumah makan. Banyak penumpang yang turun untuk makan, tetapi Nyi Ija lebih suka duduk diam-diam karena dari rumah ia sudah makan banyak-banyak agar tidak kelaparan di jalan. Toh nanti di kota, ayahnya pasti akan memberi makanan yang banyak dan lezat-lezat. "Nomor berapa rumahnya, Neng?" Pertanyaan abang becak itu menyadarkan Ijah dari lamunannya. "32," sahutnya. "Inikah jalannya?" "Benar, Neng. Nah, yang ini 13, nomor ganjil sebelah kanan. Nah, nomor 22 barangkali tuh yang ada mobil diparkir di depannya." Bukan bayangan ayahnya punya mobil bagus yang membuat jantung Ija berdenyut, melainkan bayangan ayahnya sendiri. Ia masih bocah ingusan ketika ditinggalkan oleh ayahnya. Ija sudah lupa-lupa ingat bagaimana rupa sang ayah. Apakah ayahnya juga demikian? Dan bagaimana sikap ayahnya nanti bila ia tahu Ijah, anak yang merindukan dan sangat mengharapkan pertolongannya, tiba-tiba berdiri di hadapannya. Dada Ijah berdebar kencang waktu becak berhenti di depan rumah bernomor 32. Bersebelahan dengan rumah yang ada mobil bagus di pekarangannya tadi. Di sini tidak ada mobil, tetapi pekarangannya luas, ada taman bunga dan patung seorang perempuan. Dari pualam putih gemerlapan dijilat lampu neon bundar, tersembul di antara rerumputan. Dengan menjinjing tas kecil yang ia bawa dari kampung berisi 2 helai pakaian ganti, serta foto lama ketika ia masih bayi di pangku ibu di sebelah ayahnya. Nyi Ija melangkahi jalan masuk pekarangan yang dilapisi batu koral. Gedung itu sepi, tidak ada orang di teras depan. Lewat jendela kaca,
bertirai kain gorden putih yang tipis. Ia melihat ruangan depan yang megah serta cemerlang. Juga tidak ada orang. Sesaat Ija menoleh ke belakang. Becak tadi sudah berangkat, hanya samar-samar terlihat melaju di telan kegelapan malam, menghilang di sebuah pengkolan. Tiada teman untuk berbicara, tiada tempat lagi untuk bertanya, tinggal pada diri sendiri. Bolehkah aku masuk? Ada ayah di rumah? Masihkah dia mengakui aku? Aku datang bersandar jepit, berok yang sudah lusuh sepanjang perjalanan dari kampung, serta muka kotor oleh debu. Apa pula kata istri ayahnya nanti? Istri, istri ayahnya. Iya, itu ibu tirinya Ijah. Ibu tiri, wahai, seperti apa gerangan rasanya beribu tiri. Dari radio, Nyi Ijah sering mendengar lagu-lagu sedih tentang ibu tiri yang salak seekor anjing membuat Nyi Ijah tersentak. Ia terpaku di tempatnya berdiri, tepat di depan pintu di teras. Tangannya baru saja akan mengetuk pintu, tanpa melihat atau kalaupun melihat tidak tahu bagaimana ia menggunakan bel di dekat pintu itu. Ketika salak anjing yang lantang itu terdengar, jantungnya sampai berhenti berdenyut dan jalan darahnya bagai terputus. Dengan wajah pucat ia memandang berkeliling. Liar matanya mencari, tetapi tidak terlihat anjing datang mengejar atau menerkam. Ia hanya mendengar gonggongannya yang tidak putus-putus. Semakin lama semakin lebar. Ia tak tahu itu garasi samping. Nyi Ijah menghela nafas. Kejutnya mereka, tetapi takutnya tidak. Ia bergerak mundur. Siapa tahu sewaktu-waktu pintu lebar itu terbuka. Dan pintu lebar itu memang terbuka tiba-tiba disertai bentakan. "Bruno, masuk!" Gonggongan keras itu berhenti, jantungnya Ijah berdenyut lagi. Darahnya kembali pula mengalir, didahului oleh seorang perempuan gadis seumurnya Ijah sendiri tanpa anjing itu menjulurkan kepalanya lewat sela-sela daun pintu. Sebentuk kepala yang hampir sebesar kepala Ijah sendiri. Berbulu hitam pekat, bermata merah menyala-nyala, bermoncong sempit dengan gigi taring yang mencuat keluar dari mulut. Seekor boxer besar yang membuatnya Ijah bergerak mundur, menjauh. Hanya Bruno masuk. Membentak lagi gadis yang keluar dari pintu lebar itu, yang segera ia tutupkan begitu anjing boxer tadi menarik kepalanya mundur dari sela-sela daun pintu. Gadis itu kemudian memandangi Nyi Ijah dengan mata penuh selidik, dari ujung rambut yang awut-awutan sampai ke ujung kakinya yang telanjang berdebu. Sebaliknya, Nyi Ijah balas memandangi gadis tersebut. Bedanya alangkah jauh. Sandal si gadis bagus, bajunya berwarna-warni indah sekali di mata Ijah. Tubuhnya tampak manis, telinganya pakai anting-anting, bibirnya merah bersapu, pipinya semua putih. Berbedak. "Cari siapa?" tanya si gadis waktu mereka beradu pandang. Nyi Ijah mengatur nafas, berusaha tenang. "Ayah," sautnya. "Ya, cari ayah." Kembali gadis itu memandangi sekujur tubuh Nyi Ijah dari ujung rambut ke ujung kaki. Kembali pula Nyi Ijah membalas, memperhatikan si gadis. Tentulah ia ini anak ayahnya dari istrinya yang sekarang. Jadi saudara tirinya Nyi Ijah. Pantaslah ia penuh selidik. Pantas ia tentu tidak mau mengaku bahwa ayahmu siapa. Nyi Ijah dongkol. Ia sebutkan nama ayahnya keras-keras. Dari ruang tengah, tampak bayangan seorang laki-laki berjalan keluar. Nyi Ijah dan si gadis serempak menoleh. Waktu pintu yang tadi mau diketuk Ijah terbuka. "Mirah," seru laki-laki itu setelah keluar. "Apakah taksi itu belum?" Kalimatnya terputus begitu melihat ada orang lain di samping gadis yang ia panggil dengan nama Mirah. Lalu, "Siapa anak ini?" Setengah membungkuk, gadis di dekat Nyi Ijah menyaut, "Entah, Tuan. Katanya ia mencari ayahnya."
Dahi laki-laki berpakaian perlentik itu mengerut. "Ayahnya, saya Tuan," Ijah kini yang menyaut, mengikuti panggilan si gadis terhadap laki-laki itu. Malah juga mengikuti gerak membungkuk yang sedikit kaku. "Keluarga saya memberitahu alamat ini pada saya." Laki-laki perlentik itu memandangi Nyi Ijah sejurus lantas. "Benar, nama jalannya." "Benar, Tuan." "Nomor rumahnya?" "Saya, Tuan." "Apa?" "Benar, Tuan, nomornya sama." Kok siapa namanya?" Ijah menyebutkan nama ayahnya. Laki-laki itu berpikir sebentar, kemudian tersenyum. Jelas tidak ramah sama sekali, dipaksakan. Tetapi Nyi Ijah tidak merasakan senyuman yang terpaksa itu. Ia sudah putus asa, putus harapan, karena tampaknya ia terbentur ke alamat yang salah. Lebih-lebih lagi, waktu si laki-laki tiba-tiba berujar, "Oh, baru aku ingat. Memang dulu ini pemilik rumah ini, sebelum kami beli." "Oh, kau siapa?" "Anaknya, Tuan." "Oh, iya ya, tadi sudah kau bilang." Lantas pada Mirah ia bersungut. Kenapa masih berdiri di situ?" "Si Boy lagi berak di kamar mandi." "Ayo tunggu di sana." Mira membuka pintu lebar tadi disambut salah anjing. Kemudian pintu tertutup kembali. Si laki-laki perlentik ikut pula memutar tubuh mau masuk ke dalam rumah. "Tuan," laki-laki itu memandangi Ijah dengan malas. "Apalagi?" "Kemana pindahnya ayah saya?" "Wah, mana aku tahu. Kalaupun tahu, aku sudah lupa. Ia sudah pindah 10 tahun yang lewat." Lantas seraya bersungut-sungut sendirian. Brengsek benar taksi itu. Sudah sejam menunggu dan pintu dihempas tertutup. Nyi Ijah berlari termangu-mangu. Wajahnya semakin pucat. Bukan karena salah anjing boxer mengerikan itu. Masih terdengar dari balik pintu lebar disertai suara kaku menggaruk-garuk daun pintu. Akan tetapi, karena kepastian yang menghancurkan sisa-sisa harapannya, bahwa ayahnya telah lama pindah, dan tidak seorang pun tahu alamatnya yang baru. "Seharusnya aku tanyakan pada keluarga ayahku di kampung," pikir Ijah, seraya berjalan meninggalkan rumah itu. Tetapi mereka terlalu pongah. Baru saja aku tampak di kejauhan mereka sudah menutup pintu. Padahal aku cuma sekedar lewat di depan rumah. Diperlakukan seperti pengemis saja. "Aduh, ibu, ibu, kau beruntung tidak mengalami nasib seperti aku. Kemana ayah kan ku cari? Kemana ibu?" Tanpa terasa lagi, air matanya Ijah jatuh bercucuran. Ia berjalan dengan gontai, kakinya lemah sekali. Kebingungan membuatnya lupa diri. Tiba-tiba matanya silau oleh cahaya silau. Lantas telinganya menangkap bunyi rem mendecit-decit nyaring. Sebuah mobil berhenti di depannya. Lalu dari kegelapan ia dengar suara sopir menyumpah-nyumpah, "Jadah, mau bunuh diri? Bukan di sini tempatnya." Lalu mobil itu melaju lagi. Setelahnya Ijah buru-buru menepi. Selintas ia masih sempat melihat bagaimana mobil tadi membelok memasuki pekarangan rumah yang baru ia tinggalkan. Tentulah taksi yang ditunggu-tunggu laki-laki itu, sehingga tampak sangat begitu kesal. Yang ia tahu adalah hal yang sangat bertentangan, ketidaktahuan kemana akan pergi. "Becak, Ning?" Lagi-lagi Nyi Ijah tersentak. Sebuah becak melaju perlahan-lahan di sampingnya. Nyi Ijah memperhatikan pengendaranya, berharap mudah-mudahan ia adalah abang becak yang tadi. Ternyata bukan. Yang tadi sudah tua, berwajah kelimis. Yang ini masih muda, bertubuh kekar. Dengan kumis melintang di atas bibirnya yang tebal. Seram juga, tetapi Nyi Ijah perlu seseorang untuk bertanya. "Benarkah jalan ini jalan Pandu, Kang?" dipanggil Akang, abang becak itu. Tanpa senang. "Benar, mengapa? Kalau begitu, nomor rumah tadi juga benar."
Tentulah laki-laki perlinti itu tidak berdusta. Ayahnya sudah pindah entah kemana. Cari seseorang, Neng. Nyi Ija tiba-tiba punya harapan lagi. Iya, katanya, mencari ayah saya. Lantas ia sebut nama ayahnya, berharap semoga Abang Becak itu kenal. Di mana tinggalnya ayahmu? Tanya Abang Becak, sama sekali tanpa perhatikan pada nama ayahnya Ija. Jadi, orang ini pun tidak tahu, tidak kenal. Ija semakin lemas, lututnya mulai goyah. Tidak saja tubuh akan tetapi juga jiwanya mulai letih. Abang Becak itu menghentikan kendaraannya. Naik saja, Ning, kita cari bersama-sama. Ija menurut saja, ia tak tahu mau kemana pergi, tetapi mudah-mudahan si Abang Becak bisa menanyakan alamat ayahnya. Kesana kemari mereka berputar-putar di bagian kota. Namun perhatian Ijah pada suasana cemerlang dan megah di sekelilingnya sudah hilang. Tiada kekaguman lagi, tiada rasa takjub, yang ada hanyalah kecemasan, pikiran kalut, dan keringat dingin yang berlelehan di ketiak. Sampai tiba-tiba becak berhenti, dan pengendaranya berkata, "Kita turun di sini saja, Ning." Seketika Ija melihat berkeliling. Mereka berada di sebuah jalan aspal yang sudah rusak berat, tanpa lampu-lampu merkuri, tanpa gedung-gedung megah, tanpa toko-toko yang gemerlapan. Gelap sepanjang jalan, dan bau busuk yang pengap terlempar dari sebuah solakan besar yang airnya kehitam-hitaman di pinggir jalan. "Di sinikah ayahku tinggal?" tanyanya Ijah memandang ke rumah-rumah di sekitarnya, rumah-rumah dari dinding papan dengan atap-atap genteng yang sudah lumutan. Ayahnya, ayahnya kan orang kaya, tidak mungkin dia. Kita tak tahu di mana ayahmu tinggal, Ning. Aku yang tinggal di sini. Mau ikut? Ijah kebingungan. Abang Becak itu tersenyum lebar, seraya memperhatikan sekujur tubuh dan wajah Ijah dengan mata lebar. Kau tentu lelah, perlu istirahat, mandi dan makan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih telah menyimak sampai aku selesai mengisahkan manusia penunggu jenazah. Masih ada kelanjutannya loh. Dan tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak ketinggalan dengan lanjutan kisah ini, kalian like dan subscribe ya. Bunyikan loncengnya sehingga jika aku upload kelanjutan dari video ini, kalian tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.